Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing akademik mata kuliah Fikih Muamalah, Ibu Siti Uli Nikmah, MZ MBDI. Perkenalkan, nama saya Bagus Nawara Perdana dengan nomor induk mahasiswa 12640521322 akan memimpin jalannya presentasi bersama rekan saya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi berupa teori akad. Nah, dalam teori ini atau materi ini akan dibagi menjadi beberapa sub-sub tema seperti pengertian, rukun akad, syarat, dan berakhirnya akad, serta ada dalil dan beberapa contoh-contoh dari akad. Memasuki materi pertama yaitu pengertian akad. Menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu ahada yahidu, ahdan yang berarti ikatan. Ada pula berasal dari kata akhda yang berarti sambungan. Menurut istilah berarti perikatan ijab dengan qabul yang dibenarkan syariat dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Jadi, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan. Syariat yang menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Memasuki materi selanjutnya yaitu rukun akad. Rukun akad terdiri dari 1. Al-akhidan atau akhid, para pihak yang melakukan akad. 2. Malahul akad atau mahud alaih, objek atau benda yang diakadkan. 3. Sighotul akad, ijab dan qabul atau penawaran dan penerimaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu maudu'al akhid, tujuan atau maksud mengadakan akad. Materi selanjutnya mengenai syarat akad. Yang pertama, akhid, mencakup 2 kriteria. Yang pertama harus memenuhi kriteria ahliyah. Maksudnya orang yang berakad harus memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Misal sudah balik, mumayyiz dan berakal. Yang kedua harus memenuhi kriteria waliyah atau hak dan kewajiban seseorang yang memiliki legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Yang kedua, syarat akad ma'khud alaih menurut Wahbah Az-Zulaihi, mencakup 4 poin. Yang pertama, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek akad yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena akan menimbulkan masalah saat serah terima. Poin yang kedua, objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Objek perikatan merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi, dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggaman pemiliknya, seperti ikan yang masih dalam laut dan burung dalam angkasa. Poin yang ketiga, objek akad harus jelas dan dapat diketahui. Artinya, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Objek transaksi tidak boleh bersifat tidak diketahui dan mengandung unsur gharar. Poin yang keempat, objek akad dapat diserah terimakan. Artinya, objek akad bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimiliki akad, namun tidak bisa diserah terimakan, maka akad itu akan batal. Yang ketiga, syarat-syarat syikhat akad meliputi 5 poin. Yang pertama, syikhat akad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya, aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau titipan. Poin yang kedua, harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafadz. Adanya kesimpang-siuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia. Yang ketiga, menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam tijarah harus saling merelakan. Poin yang keempat, ijab itu berjalan terus, tidak dapat dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya. Poin yang kelima, ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. Selanjutnya, berakhirnya akad. Akad akan berakhir apabila yang pertama, akad itu memiliki tenggang waktu.
Yang kedua, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat, maka dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Yang ketiga, dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bila dianggap berakhir jika 1. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 2. Berlakunya khiyar syarat, khiyar aid, atau khiyar ruqyah. 3. Akad itu dilaksanakan oleh salah satu pihak. 4. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. Poin yang keempat, akad dapat berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama fikih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya adalah akad sewa menyewa. Selanjutnya adalah dalil mengenai akad. Dasar hukum dilakukannya akad tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu mukhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Ya demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat pertama. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Materi yang terakhir mengenai contoh akad dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering ditemui misalnya dalam akad berbasis jual beli seperti yang pertama ada akad murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Misalnya perjanjian jual beli antar bank dengan nasabah. Yang kedua ada akad salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Akad ini biasanya sering digunakan dalam perbankan. Contoh yang terakhir ada akad istisna, yaitu suatu jenis khusus dari bai as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kawan lagi? Jika tidak ada pilihan, silahkan ambil peran. Saya Bagus Naur Abdanana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.